Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku, beredar informasi di berbagai sosial media, jika nantinya Palestina merdeka, maka akan terjadi kiamat. Anggapan ini berasal dari hadis yang menceritakan jika pada saat khilafah telah tiba di Baitul Maqdis atau Yerusalem, maka saat itu akan tiba saat gempa bumi, bencana besar, dan hari kiamat semakin dekat. Berikut bunyi lengkap hadis tersebut. Kami diberitahu oleh Ahmad bin Salih, yang diberitahu oleh Asad bin Musa, yang diberitahu oleh Muawiyah bin Salih, yang memberitahu saya. Jika Ibnu Zuhbi al-Iyadi mengisahkan kepada saya, ia pun berkata, Abdullah bin Hawala al-Azdi datang kepadaku dan berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengutus kami untuk menjarah dengan harapan mendapatkan harta rampasan. Tetapi kami kembali tanpa berhasil mendapatkan apapun. Kemudian Rasulullah melihat kelelahan yang terpancar di wajah kami, lalu berdiri di tengah-tengah kami dan berdoa, Ya Allah, janganlah Engkau menimpakan beban kepada mereka yang tidak sanggup memikulnya, dan janganlah Engkau menimpakan beban kepada diri mereka sendiri, sehingga mereka pun menjadi lemah. Dan janganlah Engkau menyerahkan mereka kepada orang-orang lain, sehingga orang lain akan memanfaatkan mereka. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meletakkan tangannya di atas kepalaku, atau dia mungkin mengatakan hammah, yang artinya leher atau kepala. Lalu dia berkata, Wahai Ibnu Hawalah, ketika kamu melihat khilafah telah turun ke Baitul Maqdis, maka saat itu akan mendekat gempa bumi, bencana besar, dan masalah besar. Pada hari itu, saat kiamat akan lebih dekat bagi manusia daripada jarak ini antara tanganku dan kepalamu, Abu Dawud berkata, Abdullah bin Hawalah adalah dari Homs. Hadis riwayat Abu Dawud. Dalam kitab Syarh Sunan Abi Dawud, Ibnu Ruslan menjelaskan bahwa Abdullah bin Hawalah hidup sampai ia menyaksikan dua masa kekhalifahan yang berbeda selama zaman Umayyah. Yang pertama adalah kekhalifahan Muawiyah bin Abu Sufyan yang terjadi pada bulan Syawal tahun 41 Hijriah di kota suci Yerusalem atau Baitul Maqdis. Abdullah bin Hawalah juga hidup sampai masa kekhalifahan Abdul Malik bin Marwan yang dimulai pada tahun 80 Hijriah di wilayah Damaskus atau Syam. Selama masa tersebut, banyak gempa bumi yang terjadi. Pada tahun 90 Hijriah, gempa-gempa bumi mengguncang dunia hingga bangunan-bangunan tinggi pun hancur. Selain itu, ada konflik besar antara Al-Hajjaj bin Yusuf al-Thaqafi yang merupakan gubernur di wilayah Irak dan Abdullah bin al-Ash'ath atau pemberontak yang berlangsung selama 100 hari dan melibatkan 81 pertempuran. Dalam catatan kaki yang ditulis oleh Syu'aib al-Arnaud menyebutkan bahwa hadis ini dianggap lemah. Hal itu disinyalir dari perawi-perawi dalam rantai riwayat hadis ini yang menimbulkan keraguan. Muawiyah bin Salih, meskipun dianggap sebagai perawi yang kuat, terlibat dalam beberapa riwayat hadis yang mencurigakan, yang mempengaruhi tingkat kepercayaan terhadap hadis ini. Selain itu, ada ketidakpastian tentang status Abdullah bin Zub atau Zub bin Abdullah dalam riwayat hadis ini. Beberapa ulama hadis menganggapnya sebagai perawi yang kurang dikenal dan tidak terpercaya. Ketidakpastian ini pun menciptakan keraguan tentang kesahihan hadis ini. Begitu pula dengan adanya variasi dalam penamaan dan atribusi perawi dalam riwayat hadis ini, yang menciptakan keraguan tentang konsistensi dan keandalannya. Isi hadis ini juga dianggap tidak sesuai dengan sunnah yang telah dikenal dan diterima oleh umat Islam. Hadis ini memuat ramalan tentang kejadian-kejadian besar di masa depan yang bisa dianggap sebagai perkiraan yang tak cocok dengan karakter hadis-hadis yang lain. Karena hadis ini lemah, maka tidak dapat dijadikan hujjah. Bahkan dalam himpunan putusan tarjih jilid 1 disebutkan dalam kitab Iman kepada Kitab bahwa kita wajib percaya akan hal yang dibawa oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yakni Al-Quran dan berita dari Nabi yang mutawatir dan memenuhi syarat-syaratnya. Dan yang wajib kita percayai adalah yang tegas-tegas saja. Persoalan kiamat adalah permasalahan akidah,
sehingga hadis lemah tidak dapat menjadi pegangan. Dalam majalah Suara Muhammadiyah nomor 7 tahun 2009 juga memuat penjelasan tentang keyakinan Muhammadiyah tentang hari kiamat dan Imam Mahdi. Dalam fatwa tersebut disebutkan bahwa kalau tanda-tanda itu diterangkan oleh dalil-dalil Al-Quran dan hadis-hadis yang mutawatir, maka Muhammadiyah meyakininya karena sesuai dengan manhaj yang dipegang Muhammadiyah menyangkut soal i'tikad atau keyakinan, dalilnya harus mutawatir. Al-Quran dan hadis merupakan dua sumber utama yang menjelaskan pentingnya hari kiamat, dan mempertanyakan keberadaannya berarti meragukan inti ajaran Islam. Sejak zaman dahulu, manusia terus memikirkan dan penasaran tentang waktu yang tepat datangnya hari kiamat. Pada saat ketidakpastian ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan penjelasan dalam Quran Surat Al-A'raf ayat 187. Mereka menanyakan kepadamu Muhammad tentang kiamat, kapan terjadi? Katakanlah, sesungguhnya pengetahuan tentang kiamat itu ada pada Tuhanku. Tak ada seorang pun yang dapat menjelaskan waktu terjadinya selain Dia. Kiamat itu sangat berat huru-haranya bagi makhluk yang ada di langit dan di bumi. Tak akan datang kepadamu kecuali secara tiba-tiba. Mereka bertanya kepadamu seakan-akan engkau mengetahuinya. Katakanlah Muhammad, sesungguhnya pengetahuan tentang hari kiamat ada pada Allah, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahuinya. Dalam ayat ini, Allah menegaskan bahwa hanya Dialah yang mengetahui waktu pasti datangnya hari kiamat. Para rasul, nabi, malaikat, dan jin tidak memiliki pengetahuan ini. Oleh sebab itu, keyakinan kepada hari kiamat adalah suatu prinsip iman yang tidak boleh disangsikan dalam Islam. Mempercayai hari akhir adalah esensial bagi seorang muslim. Meskipun demikian, hanya Allah yang tahu kapan peristiwa besar ini akan datang menghampiri makhluk hidup. Karena hari kiamat hanya Allah yang tahu, maka hadis di atas dengan sendirinya bertentangan dengan klaim Allah di dalam Al-Quran. Karena itu, kemenangan dan kemerdekaan Palestina bukanlah pertanda semakin dekatnya hari kiamat. Kiamat hanya akan terjadi atas izin Allah. Cepat atau lambat, tak perlu bagi kita untuk berspekulasi tentang waktu kiamat. Dengan demikian, meskipun perjuangan dan aspirasi kemerdekaan Palestina adalah hal yang patut didukung, kita harus ingat jika hubungannya dengan hari kiamat adalah misteri yang hanya diketahui oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemenangan dalam perjuangan ini akan datang dengan izin Allah dan tak boleh dianggap sebagai tanda langsung datangnya hari kiamat. Momen hari kiamat akan datang sesuai dengan rencana dan kebijakan Allah, dan kita harus hidup dengan keyakinan ini di dalam hati. Demikian informasi yang dapat kami berikan. Khilaf dan salah adalah milik kami, dan kebenaran datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.